Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiana Putri dengan NIM 2020-12042 dari kelas akuntansi A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai fungsi staffing. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari staffing. Penataan staff atau staffing adalah fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dini, dari merekrut tenaga kerja, pengembangan, sampai dengan usaha, agar setiap tugas memberi daya guna maksimal kepada organisasinya. Yang kedua yaitu proses penyusunan personalia. Kegiatan-kegiatan penyusunan personalia sangat erat hubungannya dengan tugas-tugas kepemimpinan, motivasi, komunikasi, sehingga pembahasannya sering ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pengarahan. Fungsi penyusunan personalia harus dilaksanakan oleh semua manajer, baik mereka mengolah perusahaan besar maupun menjadi pemilik perusahaan kecil. Kemudian bahasan yang ketiga yaitu langkah-langkah proses staffing. Langkah-langkah staffing meliputi yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada penarikan karyawan, ketiga ada seleksi, keempat pengenalan dan orientasi, yang kelima latihan dan pengembangan, yang keenam ada penilaian pelaksanaan kerja, kemudian yang ketujuh ada pemberian jasa dan juga penghargaan. Langkah yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Ada 3 kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama kepentingan individu, yang kedua ada kepentingan organisasi, dan yang ketiga ada kepentingan nasional. Kemudian ada juga syarat dan prosedur perencanaan SDM. Yang pertama yaitu syarat-syarat perencanaan SDM. Ada harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Yang kedua harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Yang ketiga harus mempunyai pengalaman lulus tentang job analisis, organisasi dan situasi SDM. Yang keempat harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan juga masa mendatang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Yang keenam, mengetahui secara luas pengaturan dan kebijakan perburuhan pemerintah. Selanjutnya yaitu prosedur perencanaan SDM. Yang pertama, menetapkan secara jelas kualitas dan juga kuantitas SDM yang dibutuhkan. Yang kedua, ada mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Yang keempat, ada menetapkan beberapa alternatif. Yang kelima, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi suatu rencana. Yang keenam, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Jika perencanaan SDM dilakukan dengan baik, akan diperoleh keuntungan-keuntungan, yaitu manajer puncak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap dimensi SDM atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Selain itu, ada juga kendala-kendala dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, standar kemampuan SDM dari itu sendiri. Yang kedua, manusia atau makhluk hidup. Yang ketiga, situasi sumber daya manusia tersebut. Yang keempat, ada kebijakan perburuhan pemerintah. Kemudian langkah yang kedua yaitu penarikan karyawan. Menurut Hardy Handoko, penarikan karyawan adalah suatu proses pencarian dan pengikatan para calon karyawan atau pelamar calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran atau aplikasi mereka diserahkan, dan hasilnya setelah para calon karyawan diseleksi. Ada pula hambatan-hambatan penarikan karyawan. Ada juga hambatan-hambatan penarikan karyawan. Yang pertama yaitu hambatan kebijakan kompensasi, yang kedua ada kebijakan status, yang ketiga ada rencana sumber daya manusia, keempat kebijakan promosi dari dalan atau dari jenjang ke jenjang, kemudian ada kondisi pasar tenaga kerja. Ada juga kondisi lingkungan ekstern akibat pengangguran tinggi, perekonomian yang lemah, dan tenaga terampil yang langka. Kemudian persyaratan jabatan,
kondisi lingkungan, dan juga persyaratan kerja. Langkah selanjutnya yaitu seleksi. Seleksi adalah suatu proses untuk menentukan orang yang diramalkan berhasil memangku jabatan itu suatu saat nanti. Secara umum ada 3 tujuan dari seleksi, yaitu 1. Untuk mengetahui kecakapan seorang pegawai. Yang kedua, berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang cocok dengan pekerjaan yang dipangkunya. Yang ketiga, ada berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang tidak hanya cocok pada saat sekarang, tapi juga dapat dikembangkan di kemudian hari. Proses seleksi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Langkah ini mencakup pemanduan kebutuhan pelamar dan juga organisasi. Dasar-dasar penyeleksian karyawan. Menurut Manulang, dasar penyeleksian karyawan terdiri dari 1. Keahlian. Keahlian ini mencakup 3 aspek, yaitu technical skill, human skill, dan conceptual skill. Yang kedua, pengalaman kerja. Yang ketiga juga ada umur, kemudian jenis kelamin, keadaan fisik, penampilan, bakat, temperamen, dan juga karakter. Langkah yang keempat yaitu pengenalan dan juga orientasi. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk orientasi. Tahap orientasi merupakan kegiatan pengenalan dan juga penyesuaian karyawan baru dengan organisasi. Langkah yang kelima yaitu pelatihan karyawan dan juga pengembangan. Tujuan latihan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dan mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Sedangkan pengembangan lebih luas ruang lingkupnya, kepribadian, serta penyesuaian diri dengan kemajuan teknologi. Metode dalam pengembangan karyawan. Metode yang biasa digunakan yang pertama, coaching, di mana atasan memberikan bimbingan dan pengarahan langsung kepada bawahan dalam pelaksanaan pekerjaan rutin mereka. Kemudian ada planned progression atau pemindahan karyawan dalam saluran-saluran yang ditentukan melalui tindakan-tindakan organisasi yang berbeda. Yang ketiga ada rotasi jabatan, di mana pemindahan karyawan melalui jabatan-jabatan yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Kemudian ada penugasan sementara, di mana bawahan ditempatkan pada posisi manajemen tertentu untuk jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang kemudian ada sistem-sistem penilaian prestasi formal. Selain metode yang biasa digunakan, ada juga metode of the job dilakukan dengan yaitu program-program pengembangan eksklusif, di mana para manajer berpartisipasi dalam program-program yang dibuka untuk umum melalui penggunaan analisis kasus, simulasi, dan metode-metode pengerjaan lainnya. Biasanya dilakukan di perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lainnya. Latihan yang kedua yaitu ada latihan laboratorium, di mana orang belajar menjadi sensitif atau peka terhadap orang lain, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pengembangan organisasi, di mana yang menekankan perubahan, pertumbuhan, dan pengembangan keseluruhan organisasi. Yang keempat ada penilaian pelaksanaan kerja. Langkah yang keenam yaitu penilaian pelaksanaan kerja. Di dalam penilaian pelaksanaan kerja dilakukan dengan membandingkan antara pelaksanaan kerja seseorang dengan standar-standar atau tujuan-tujuan yang dikembangkan bagi posisi tersebut. Langkah yang ketujuh yaitu pemberian jasa dan penghargaan. Penentuan kompensasi kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek manajemen ditentukan oleh interaksi dari 3 faktor, yaitu yang pertama kesediaan membayar sesuai dengan pengorbanan yang diberikan kepada organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada kemampuan membayar yang tergantung pada pendapat yang diterima oleh perusahaan yang tidak lepas dari produktivitas karyawan. Yang ketiga ada persyaratan-persyaratan pembayaran yang tergantung pada kondisi perusahaan, peraturan pemerintah, serikat kerja, kondisi pemerintah, dan penawaran tenaga kerja dari para pesaing. Kemudian kita akan membahas bentuk-bentuk pembayaran, yaitu ada berupa upah atau gaji, insentif, tunjangan, fasilitas, kompensasi finansial secara langsung,
kompensasi finansial tidak langsung, lingkungan kerja yaitu atau disebut dengan kebijakan-kebijakan yang sehat, survive yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman. Yang kedua, kita akan membahas tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama, menghargai prestasi dari karyawan tersebut, menjamin gaji karyawan, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, kemudian memperoleh karyawan yang bermutu, ada juga pengendalian biaya dan memenuhi peraturan-peraturan yang ada. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.